And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Hay los de abajo, los que caen. Obvio. Comer es asqueroso. Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu disehatkan dan selalu dihindarkan dari berbagai penyakit yang tidak kalian inginkan. Nah, karena sekarang musimnya ada di rumah, jadi kali ini gue bakal merekomendasikan satu film yang menurut gue sangat oke banget untuk kalian tonton, yaitu film The Platform tahun 2019. Film ini film Spanyol yang didistribusikan oleh Netflix pada Maret 2020, jadi ini tergolong film baru lah. Kenapa film ini gue rekomendasikan? Karena film ini menurut gue sendiri itu lebih seperti kehidupan nyata ya. Memang secara nggak langsung film ini nggak menjelaskan kehidupan nyata, tapi lebih menggambarkan tentang kesenjangan sosial ataupun kasta sosial. Ya, film ini tentang penjara vertikal di mana setiap lantai itu dihuni oleh dua orang. Nah, kenapa mereka menghuninya, kenapa mereka bisa masuk, itu memang nggak dijelasin di dalam film ini. Tapi banyak banget konflik-konflik di dalam penjara ini. Nah, di dalam penjara vertikal ini, di awal-awal film nggak diketahui berapa lantainya. Jadi itu misteri pertama yang dihadirkan di dalam film ini. Terus, ada beberapa aturan cara main di dalam penjara ini. Yang pertama, penjara ini memberi makan hanya satu kali dalam satu hari, di mana makanan tersebut hanya berhenti di lantai tersebut untuk waktu yang terbatas. Nah, jadi para penghuni itu harus makan dengan cepat supaya makanannya nggak langsung turun lagi ke bawah. Yang jadi permasalahannya adalah kalau untuk di lantai atas mungkin makanannya masih banyak banget. Kemudian untuk di pertengahan mungkin makanannya hanya rempah-rempah doang. Yang menjadi bahaya adalah ketika di lantai penjara yang paling bawah, makanannya udah habis semua. Jadi disitulah banyak banget konflik yang terjadi. Nah, cara mainnya lagi di dalam penjara ini adalah nggak boleh nyimpen makanannya. Jadi ketika makanannya udah turun, dia nggak boleh nyimpen. Kalau dia nyimpen, ketahuan nyimpen, maka suhu ruangannya bisa naik drastis maupun turun drastis. Terus cara mainnya lagi, setiap bulan para penghuninya itu bakal di-rolling ke lantai lain. Jadi lantainya bisa turun, bisa naik. Nggak dijelasin juga sih kenapa di-rolling dan kenapa rollingnya ke lantai itu nggak dijelasin juga. Tokoh utama di dalam film ini dijelaskan bernama Goreng. Iya, Goreng. Nah, Goreng ini masuk ke dalam penjara yang sebenarnya dia nggak tahu kalau ini tuh penjara untuk menukarkan gelar diploma. Yang miris sih, dia nggak pernah tahu bahwa itu adalah penjara. Mungkin dia pikir itu adalah tempat kerja. Memang kita nggak pernah dijelasin bagaimana cara masuknya dan kenapa cara masuknya. Kalau untuk Goreng, dia itu bukan kriminal, tapi untuk satu teman selnya, yaitu terima kasih. Ya, mereka menyebutnya terima kasih, padahal di tulisannya terima gazi. Itu nyampe ulang-ulang loh. Dan ternyata emang bener, mereka itu nyebutnya terima kasih. Nah, terima kasih ini adalah sosok yang diceritakan sebagai pembunuh secara tidak sengaja karena dia kesal dengan iklan. Dia lemparkan itu TV ke luar rumahnya tanpa sadar, ternyata orang yang di bawahnya itu meninggal karena tertimpa TV-nya. Ya cukup miris sih, padahal dia itu kakek-kakek tua, tapi dia masuk ke penjara yang sangat sadis. Kenapa gue merekomendasikan film ini? Karena menurut gue film ini sangat menarik, sangat banyak konflik yang terjadi di dalam penjara ini. Kalian juga nggak akan pernah mengetahui, jadi film ini tuh banyak misterinya. Penjara ini dimana, bagaimana cara masuknya, kenapa orang bisa masuk, dan kapan orang keluar, itu sama sekali nggak dijelasin.
Seperti yang gue bilang di awal tadi, ini seperti film kritikal. Jadi yang lantai atas itu seperti orang-orang yang punya keadaan finansial. Ya, gue menggambarkan makanan tersebut adalah keadaan finansial. Dimana yang di atas itu orang yang punya kemampuan finansial dengan sangat baik. Sedangkan orang yang paling bawah itu adalah orang yang tidak punya kemampuan finansial yang sangat baik. Artinya mereka harus bertahan hidup, harus berjuang hidup dengan segala cara. Kalau untuk di lantai atas, mereka bebas makan semaunya mereka, bahkan cenderung mereka itu rakus dan serakah. Kalau untuk yang di pertengahan, mungkin mereka serakah untuk makan makanan sampah ya. Sedangkan yang di paling bawah itu lebih ngeri lagi, bro. Yang di bawah itu mereka nggak punya makanan lagi karena udah habis. Hanya sampai lantai puluhan aja itu udah habis, sedangkan lantainya itu nyampe ratusan. Lu bayangin keadaannya gimana. Mereka harus makan teman satu selnya sendiri. Entah itu teman satu sel yang mati sendiri karena penyakit, atau mati karena bunuh diri, atau dibunuh oleh teman selnya sendiri. Itu serem banget. Banyak banget adegan kanibal di sini, di mana makan organ tubuh manusia tuh di sini banyak banget. Dan yang lebih parahnya lagi, bahkan mayat yang ngebusuk itu udah ada belatungnya itu ya terpaksa dimakan juga. Karena kalau nggak dimakan ya mereka juga nantinya bakal mati. Itu salah satu rekomendasi dari gua, karena film ini begitu dalam banget buat gua. Ditambah film ini juga punya musiknya yang sangat mendukung. Aura musiknya itu menurut gua aura-aura kesedihan ya. Nggak serem sih, tapi auranya itu kayaknya aura minor. Banyak banget pesan-pesan moral yang di dalam film ini. Salah satunya yang gue tangkap adalah ketika ada adegan orang yang bawa ke penjara itu. Jadi gini, gue jelasin dulu. Di penjara itu boleh bawa satu barang apa aja, bebas. Nah, di situ ada adegan di mana orang memilih membawa uang untuk di dalam penjara tersebut, dan dia berada di lantai bawah. Gue ngeliat banget dia itu nggak punya apa-apa untuk uangnya, karena nggak ada yang bisa dibeli. Begitu Goreng dan Baharat turun memberi bantuan ke dia, itu dia akhirnya menaburkan uang. Dan gue nangkep di situ bahwa uang nggak ada artinya di kalangan bawah. Film ini menang kategori People Choice di Toronto International Film Festival. Gua nggak meragukan itu. Siapapun yang menonton film ini, kalian bakal banget ngerasain pembunuhan, kanibalisme, bertahan hidup, solidaritas, bahkan bunuh diri untuk teman selantainya. Jadi di salah satu tokohnya itu bernama Imo Guiri, dia itu nyampe bunuh diri karena dia mengidap kanker. Dan dia nggak bisa bertahan di lantai bawah, sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri agar dimakan oleh teman satu lantainya. Imogiri juga menjelaskan di dalam film ini bahwa solidaritas itu penting. Dia itu menyiapkan 2 piring untuk lantai berikutnya. Kemudian dia berbicara ke lantai bawahnya untuk menyiapkan 2 piring tersebut ke lantai berikutnya. Seterusnya sampai ke lantai paling bawah. Di situ gue ngerasain banget solidaritas tinggi, tapi tidak pernah digubris. Sampai akhirnya si Goreng kesel sendiri. Ya, film ini ngegambarin banget cara bersosialisasi dengan solidaritas. Ada lagi juga yang pesan moral gue tangkap di dalam film ini, yaitu bagaimana Baharat ingin keluar dan memperbaiki sistem yang ada. Baharat di sini sosok orang yang pengen keluar, tapi dia gagal karena dia ditipu oleh orang di lantai atas. Baharat ini sosok yang bagi gua galak banget, sangar banget, sadis, tapi orang yang baik pula. Dia bisa nurut sama satu orang yang disebutkan dalam film ini sebagai bapak bijak. Kemudian dia mengaplikasikannya dan ternyata memang bebel-bebel semua orang-orang di situ. Jadi ya ujung-ujungannya ya dibunuh-bunuh juga. Pokoknya darah di sini tuh bertebaran di mana-mana lah. Buat kalian yang punya fobia darah,
ngelihat sampah, ngelihat mayat sampai belatungan, kalian mungkin gak bakalan pengen nonton ini, dan gua saranin kalian gak pernah nonton. Tapi di luar kekejaman itu semua, film ini layak banget untuk kalian tonton. Beneran layak, walaupun endingnya absurd banget sih. Jadi kan ini film misteri, sedangkan di endingnya itu ujung-ujungannya misterinya itu nggak terkuak sama sekali. Dan gue ngerasa banget bahwa penulis cerita ini itu ngegambarin banget, terserah deh lu mau akhirin film ini kayak gimana. Dan gue akhirin film ini dengan kesel sendiri ya. Kalian nonton aja sendiri, mungkin kalian bisa kesel atau mungkin kalian bisa ambil kesimpulan yang lain, karena emang ngambang banget sih ujungnya. Oke, sekian review gue kali ini tentang film The Platform tahun 2019. Filmnya simple, sederhana, banyak konflik, banyak adegan pembunuhan, ada juga adegan solidaritas yang wajib kalian tonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, kalian klik tombol like, dan jangan lupa jika kalian belum subscribe, kalian klik tombol subscribe, dan jangan lupa pula kalian klik tombol lonceng di bawah itu supaya kalian dapat mengikuti rekomendasi film-film yang gua review. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian selalu dijaga kesehatannya. Assalamualaikum dan see you the next video. Untuk menukarkan gelar diploma. Seorang yang pengen masuk karena seorang yang masuk penjara udah kan, nggak terlalu detail, jangan terlalu detail.